Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama aku Trida Sujianati dari kelas D dengan NIM 25117444136 dari Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar dari Universitas Negeri Surabaya dengan judul Berhenti Membandingkan, setiap anak memiliki kelebihan dan cara belajar yang berbeda. Untuk selanjutnya, ikut video. Assalamualaikum Bu Rina. Waalaikumsalam. Wah, bawa apa? Ini ada tempe goreng sudah mateng. Tadi sekalian saya mampir. Terima kasih ya Bu. Ayo sini silakan masuk. Duduk sini. Ini Bu, saya lagi dampingi anak saya belajar. Tapi beda banget rasanya si Dinda ini sama Tika. Beda gimana Ibu? Ya itu, dia tuh belajarnya tuh lama banget. Terus nilainya juga biasa aja gitu. Padahal temennya yang seumuran dia itu nilainya bagus-bagus loh Bu. Maaf Bu, aku udah berusaha kok. Iya, Ibu tahu kamu udah berusaha. Tapi ya coba deh lihat anak lain tuh gimana. Bu, boleh saya ngomong sesuatu? Boleh, tentu Bu Maya. Kadang kita itu selalu membandingin anak kita dengan orang lain. Tapi hal itu yang membuat anak kita itu merasa kurang dihargai. Setiap anak itu punya kelebihannya sendiri-sendiri Bu. Saya lihat itu si Dinda juga dia punya kelebihan, dia anaknya sabar dan penyayang, itu juga hebat loh Bu. Iya ya, saya kok gak kepikiran begitu. Saya tuh maunya mereka tuh biar semangat, tapi malah bikin mereka sedih ya. Kita harus mengapresiasi Bu, anak kita itu harus diapresiasi agar anak kita itu mau berkembang Bu dan lebih semangat lagi menjalani hari-harinya. Dinda, maaf ya nak, Ibu salah ngomong. Ibu bangga kok sama kamu anaknya rajin, sabar, selalu bantu adik kamu. Maaf ya. Bu. Aku maafin kok, terima kasih ya. Aku jadi semangat belajar lagi. Aku juga bangga kok punya kakak kayak Kak Dinda. Semangat ya kalian belajarnya. Iya. Nah, cerita ini mengajarkan tentang pentingnya menghargai setiap anak dengan keunikan dan kemampuannya masing-masing. Dalam cerita ini, Bu Rina tanpa sadar sering membandingkan anaknya, Dinda, dengan orang lain. Ia berpikir perbandingan ini bisa memotivasi Dinda, tetapi justru membuat Dinda sedih dan merasa tidak berharga. Melalui nasihat dari Bu Maya, Bu Rina menyadari bahwa setiap anak memiliki jalan dan waktunya sendiri untuk berkembang. Dari cerita ini, kita bisa belajar beberapa nilai karakter penting. Yang pertama, menghargai keunikan setiap anak. Setiap anak diciptakan dengan kemampuan dan kelebihan yang berbeda-beda. Ada yang cepat dalam memahami pelajaran, ada yang kreatif dalam seni, ada pula yang sabar, penyayang, atau rajin membantu orang lain. Perbedaan ini adalah kekayaan karakter manusia. Namun, setiap orang tua atau orang dewasa sering membandingkan anak dengan orang lain. Anak bisa merasa bahwa dirinya tidak cukup baik. Anak yang sering dibandingkan dapat kehilangan semangat, merasa gagal, atau bahkan mulai membenci dirinya sendiri. Bu Rina dalam cerita ini awalnya tidak sadar bahwa ucapannya yang membandingkan Dinda dengan anak lain membuat anaknya merasa terluka. Melalui kesadaran di akhir cerita, ia belajar bahwa menghargai usaha dan proses jauh lebih berharga daripada sekedar menilai hasil. Lalu yang kedua, empati dan perasaan orang lain. Empati adalah kemampuan untuk merasakan dan memahami perasaan orang lain. Ketika Bu Maya melihat Dinda tampak sedih, ia menyadari bahwa Dinda terluka oleh ucapan ibunya. Dengan lembut, ia menasihati Bu Rina
agar lebih berhati-hati berbicara di depan anak. Perubahan sikap Bu Rina dari membandingkan menjadi memuji adalah contoh nyata bagaimana empati dapat memperbaiki hubungan dan menumbuhkan kehangatan dalam keluarga. Empati membuat seseorang belajar untuk berpikir sebelum berbicara, bukan sekedar apa yang ingin disampaikan, tetapi juga bagaimana kata-kata itu akan dirasakan oleh orang lain. Lalu yang ketiga, bijak dalam berbicara. Perkataan memiliki kekuatan yang besar, bisa membangun semangat, tapi juga bisa menjatuhkan. Dalam cerita ini, Bu Maya menjadi contoh orang yang bijak dalam berbicara. Ia tidak menegur Bu Rina dengan cara yang marah atau menghakimi, melainkan dengan lembut dan penuh kasih. Sikap seperti ini mengajarkan pentingnya komunikasi yang sehat, terutama di lingkungan keluarga, orang tua, guru, dan orang dewasa lainnya perlu belajar untuk menggunakan kata-kata yang membangun, bukan kata-kata yang menyakiti. Lalu yang keempat, kasih sayang dan dukungan dalam keluarga. Salah satu nilai paling kuat dalam cerita ini adalah pentingnya kasih sayang antara anggota keluarga. Ketika Bu Rina menyadari kesalahannya, ia meminta maaf kepada Dinda. Ia menunjukkan bentuk kasih sayangnya tulus, bukan hanya mencintai anaknya, tetapi juga berani mengakui kesalahannya. Kasih sayang tidak hanya ditunjukkan dengan memberi makan, pakaian, atau fasilitas. Kasih sayang sejati itu terlihat dari bagaimana seseorang berbicara menghargai dan memberi dukungan kepada orang yang dicintainya. Ketika anak merasa disayangi dan diterima apa adanya, mereka akan tumbuh dengan rasa percaya diri, keberanian, dan hati yang lembut. Lalu yang kelima, kesadaran diri dan perubahan sikap. Bu Rina akhirnya menyadari bahwa kebiasaan membandingkan anak bukan membentuk motivasi, tetapi justru bentuk tekanan. Kesadaran ini membuatnya berubah menjadi lebih lembut, apresiatif, dan mendukung anak-anaknya. Perubahan sikap seperti ini adalah contoh penting bahwa manusia bisa belajar dari kesalahan dan memperbaiki diri. Inilah inti pendidikan karakter, bukan tentang menjadi sempurna, tapi mau terus berkembang menjadi lebih baik. Pesan untuk kedepannya dari aku, belajarlah menghargai perbedaan dan usaha setiap orang, bukan hanya dari hasilnya. Sebelum berbicara, pikirkan bagaimana perasaan orang lain yang mendengarkannya, dan juga gunakan kata-kata yang memotivasi, bukan yang menjatuhkan orang lain. Sekian video dari aku, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.